Ya, halo sahabat, jumpa lagi ya. Kali ini saya mau share sesuatu yang sangat bermanfaat ya. Jadi pasti orang senang dong kalau kenal dengan orang hebat, mudah kenal dengan orang-orang yang decision maker ya, mudah kenal dengan atau mudah akrab dengan pejabat, mudah akrab dengan selebritis atau apapun ya, pasti akan menyenangkan ya. Seringkali orang ingin mendekati orang jadi ragu-ragu, ingin membuka pembicaraan jadi ragu-ragu ya. Kadang-kadang bisa aja di acara pernikahan kok ada orang yang mungkin selebritas atau pejabat dan Anda ingin berinteraksi tapi Anda takut gitu ya. Ya walaupun mungkin dengan alasan yang baik, oh dia sibuk dan segala macam. Tapi ada cara-cara, ya paling tidak ada 7 cara yang akan saya share bagaimana cara cepat dekat dengan orang-orang hebat. 7 cara bisa cepat dekat dengan orang-orang hebat. Ya. Tapi sebelum lupa subscribe dulu ya. Ya tentu 7 cara ini tidak cuma untuk orang hebat. Bagi Anda yang masih sendirian, bisa Anda manfaatkan nih cara-cara ini supaya mudah cepat akrab. Bahkan Anda bisa merasa atau orang itu merasa walaupun hari itu adalah hari pertama kali Anda kenal, serasa sudah kenal lama atau sudah puluhan tahun. Oke, silakan simak 7 cara cepat akrab dengan orang-orang hebat. Oke. Apa itu kira-kira langkah pertama? Bukan langkah sebenarnya. Trik pertama nih teman-teman. Jadilah fansnya. Wah, jadilah fansnya. Jadi kalau dia orang hebat, dia artis, kita harus langsung jadi fansnya. Fansnya nggak mesti fans bener ya, dalam arti ya Anda itu akan dikenal seakan-akan memang Anda fans beratnya. Itu pasti akan jadi cepat sekali. Nah, bagaimana cara menjadi fansnya ya? Kalau Anda bukan fansnya, hanya kenal tapi tiba-tiba pengen akrab, ya ada research ya. Jadi suatu saat saya pernah, jadi dulu saya siaran radio di DFM ya, setiap hari Senin ya pagi itu. Siaran namanya Jakarta Pagi Spirit Perubahan. Penyiarnya ada Mbak Nuning, ada Mbak Ria, ada Mas Aldi. Nah, suatu saat berganti tuh penyiarnya, akan digantikan oleh Melly Manuhutu ya, Mbak Melly Manuhutu. Nah, tentu saya mengenal Mbak Melly Manuhutu sebagai seorang penyanyi ya. Ramku rambi ramku, kira-kira gitu. Saya udah kenal, tapi beliau kan nggak kenal saya. Jadi saya research, saya lihat YouTube, kemudian saya dengarkan lagunya. Oke, sudah cukup mengenal album-albumnya, bahkan pakaiannya yang dulu masih pelangi gitu ya. Begitu ketemu pertama ya sudah kenalkan, saya Meli, saya Hari gitu. Terus saya langsung nyanyi tuh di sini ya. Wanna be a tender lover right from the start. I place your thoughts on hold, put your bets on me. There's no doubt in my mind that you're the girl for me. Kemudian siaran bareng ya sampai beberapa tahun itu di DFM. Saya di DFM 3 tahun. Bahkan lagu saya Time to Change ya, saya bikin lagu Time to Change untuk kepentingan training saya. Melly Manuhutu ya, Mbak Melly yang nyanyikan tuh ya. Time to change. Coba sekarang lihatlah dunia dengan sudut pandang berbeda. Yakinkan masa lalu tidaklah sama, masa depan tetaplah milik kita. Yakinkan bahwa diri kita segalanya untuk bahagia. Yakinlah kita bisa menggapainya.
satu adalah apa? Jadi fansnya. Jadi jangan sampai Anda mengkritisi, Anda apa ini ya sudah langsung rusak gitu ya. Jadi Anda tahu banget dia siapa, tema-temanya. Kalau Anda ketemu politisi gitu juga jangan salah ya. Ini politisi dari mana nih? PDIP atau PKS itu Anda harus tahu. Anda ketemu Abu Janda atau ketemu John Ruh ya harus beda kan? Jadi teman-teman, tip pertama ketika Anda ingin cepat dekat dengan seseorang, jadilah fans ya. Nggak mesti orang hebat juga. Bahkan ketika Anda ingin naksir seseorang ya harus jadi fans ya. Anda harus tahu siapa dia, hobinya apa, itu pasti lebih cepat itu membuat Anda ngeklik ya, cepat akrab. Bagaimana dengan ketika Anda bisnis? Ya hampir sama. Ketika Anda bisnis, Anda mau presentasi, Anda mau jualan sesuatu, browsing dulu ya. Misalnya perusahaan itu Anda harus kenal dengan perusahaan itu kan, CEO-nya siapa, direkturnya siapa saja, siapa tahu nyangkut ya. Akan jadi rezeki yang hebat ketika salah satu direkturnya teman Anda gitu, atau mantan teman Anda, apalagi mantan anak buah Anda, kan seru tuh. Oke ya, itu tip pertama. Yang kedua teman-teman apa ya? Yang kedua adalah kenali dia sebenarnya ya, tadi ya. Jadi yang pertama tadi jadi fansnya, dua kenali dia. Ketika Anda pengen ketemu atau Anda lihat sekelebat nih orang, siapa ya, kayaknya artis, siapa ya, kayaknya pejabat, siapa ya, ya langsung saja Anda cari. Kalau Anda bisa kepoin, mengenali dia, bisa browsing, mengenali dia, bisa cari medsosnya. Ketika Anda dapatkan itu, sudah, itu pintu masuk yang luar biasa ya. Pintu masuk, apalagi di dalam case tertentu. Kenali dia. Kalau Anda misalnya ketemu seorang jenderal gitu, oh dia jenderal ini, apa dia adalah seorang gubernur Akmil atau seorang Pangdam, ya Anda kalau kenal kan enak masuknya, tinggal ngobrol aja set masuknya. Apalagi tentang apa yang sedang ada case-case tertentu yang orang itu sedang hadapi, itu cepat banget ya. Oke, bagaimana dengan di bisnis? Sama, kenali bisnisnya. Bagaimana dengan termasuk Anda yang naksir seseorang kan, ya kenalin dia ya. Kalau Anda kenal dia sukanya apa, sukanya warna apa, sukanya nonton apa, sukanya musik apa, sukanya makan apa, orang tuanya siapa namanya, kerjaannya apa, sukanya apa, wow, Anda pasti cepet tuh ngeklik sat, gitu ya. Dia nggak suka es krim, karena Anda kena korban iklan, tiba-tiba Anda beliin es krim, nggak masuk ya. Ternyata sih dia sukanya cincin, itu beda lagi. Oke, yang ketiga teman-teman, yang ketiga adalah ini sederhana sekali, mungkin teman-teman juga lakukan, jadi sadari bahwa ada teknik namanya apa ini? Teman-teman, simple ya. Apa ini? Ya, apa ini? Apa ini? Apa ini? Gitu. Jadi artinya ketika Anda pengen segera membuka percakapan dengan seseorang, itu ya Anda bisa say hello dulu, terus kemudian akan cepat akrab ketika Anda tanyakan sesuatu. Apa ini? Jadi Anda survei sebentar. Tubuhnya itu ada apa, barang bawaannya ada apa. Kalau ada yang unik satu, Anda bisa masuk dengan pertanyaan, apa ini? Ya, misalnya dia pakai gelang gitu. Gelangnya cakep, dari mana dapat? Ya, ini gelang apa ya? Ya. Oke, apa ini ya? Nah, tapi Anda harus waspada. Jangan sampai nanya, handphonemu seri apa? Ya, jangan, itu bisa berdampak negatif. Apa ini? Jadi kalau Anda ketemu seorang yang unik, misalnya pakai gelang, entah dari mana, pernik-pernik gitu ya, mungkin dia beli dari pedalaman, nah itu pintu masuk yang bagus. Termasuk sebaliknya, nah, dalam diri Anda, kalau bisa juga Anda entry itu, apa ini? Ingat nggak ya, biasanya akal-akalan modusnya cowok itu, kalau pengen nanya cewek, misalnya di stasiun kereta atau di halte gitu, sengaja dia copot jamnya tuh. Kemudian nanya jam berapa ya,
Itu dulu ya, tahun-tahun 80, 90. Sekarang semuanya udah pegang handphone gitu ya. Lain lagi, jadi cari ya, apa ini, apa ini. Simple ya. Ya, jadi setelah Anda ngobrol, mungkin ada sesuatu yang menarik, Anda bisa cepat tanyakan apa ini ya. Beberapa orang yang agak memang dia pengen show tentang tasnya, Anda bisa tanyakan, tasnya lucu, atau bajunya Anda komentari, tapi yang positif ya, positif. Ini jadi cakep ya warnanya, simple kan, begitu masuk, apa ini? Kalau Anda di presentasi meeting, sama itu bisa Anda sampaikan ya. Begitu Anda masuk ke kantornya, Anda akan temukan tuh, biasanya kantor itu suka memajang alat-alat yang masa lalunya ada ya, kayak ada punya museumnya, atau punya foto-foto foundernya, atau punya gambar-gambar yang di ruang meetingnya. Itu jangan didiamkan ya. Kalau Anda baru masuk ke perusahaan, misalnya itu perusahaan misalnya tempat sampah, kan pasti ada display produknya. Kalau dia perusahaan kosmetik, ada display produknya. Itu misalnya perusahaan obat, ada display obat. Anda ngobrol aja tentang produk-produk itu pasti cepat akrab. Apalagi Anda sudah riset. Apalagi Anda tusuk bahwa, wah, ini kesukaan anak saya ini, gitu ya. Wah, ini istri saya belanjanya ini terus, gak mau merek lain. Wah, gitu kan. Apa ini ya? Oke. Ada teknik berikut, nomor 4 adalah mengeluh. Mengeluh menjadi teknik ya. Iya teman-teman, tidak semua mengeluh itu buruk. Bahkan mengeluh itu bisa menjadi pintu masuk Anda akrab dengan seseorang. Mengeluh yang bagaimana? Mengeluh yang Anda dan dia merasakan hal yang sama. Jadi kalau misalnya Anda dan dia sekarang dalam kondisi sulit karena COVID gitu, Anda bisa mengeluh. Waduh, agak sulit tentunya ya bisnis sekarang ini. Jadi mengeluhnya bisa bolak-balik. Mengeluh plus empati ya. Waduh, bisnis ini pasti sulit ya Pak sekarang di masa COVID. Nah, gitu kan. Jadi cepat tuh. Oh iya. Nah, atau gini deh, kalau Anda di stasiun kereta atau di halte stasiun kereta lah ya, komuter lain gitu. Misalnya terlambat, itu kan gampang banget mengeluh. Aduh, lama ya, ngeluh kan? Iya nih lama, oke, gitu. Baru ada masukan ya hal-hal yang lain. Waduh, pasti adik nih, saya bawa anak gitu, pasti adik ini gelisah ya, Pak. Oh iya nih, tapi dia kuat kok. Oke ya. Jadi mengeluh, kondisi, misalnya berita-berita di TV itu yang menekan kita juga kita keluhkan. Aduh, bisa sama-sama macet juga boleh ngeluh. Ya, sama-sama sales turun, sama-sama ekonomi sedang melemah. Itu bisa jadikan keluhan, tapi untuk entry membuka pembicaraan ya, membuka arah lebih akrab. Karena memang kalau kita ketemu orang kan susah nih. Mau open pembicaranya apa ya. Teman-teman, walaupun orang itu hebat, sebaiknya kita nggak usah terlalu mikirkan kalau mau sedang mengawali sebuah pembicaraan. Percayalah bahwa kata-kata kita itu sebenarnya nggak terlalu penting ya, tapi ekspresi, intonasi gitu, untuk membuka pembicaraan ya. Jadi yang enteng-enteng saja, jangan buka pembicaraan dengan hal-hal yang berat ya. Jadi kan kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang klise. Kalau Anda ketemu bule pasti pertanyaan dari mana? Ya diganti aja gitu ya. Panas ya gitu. Oke, sama-sama mengeluh bareng kan. Dingin ya, macet ya. Anda keluhkan kalau Anda lagi di pantai. Aduh, kok pantainya sekarang kotor ya. Oke, itu cepat masuk tuh. Tapi kalau Anda tanya Anda dari mana, seneng nggak ini, sudah berapa kali ke Bali? Hampir semua orang menanyakan hal yang sama, itu jadi jenuh mereka ya, standar gitu ya, template gitu. Cari yang lain ya. Oke. Kemudian pujian tipis ya, yang nomor 5 itu nomor 5 adalah pujian tipis.
Kenapa pujian tipis ya teman-teman? Jadi pujian kalau disampaikan secara langsung itu apalagi baru kenal bisa menjadi serasa menjilat kan. Jadi pujiannya harus agak muter jauh tapi orang itu kena gitu ya. Nah, misalnya Anda sudah pembukaan ngobrol teman, tasnya beli di mana ini? Gitu. Jadi tas beli di mana itu artinya apa? Ya Anda senang dengan tas itu gitu. Jadi Anda sebenarnya memuji gitu. Nah, ini lucu ya boleh, ini bagus ya boleh, tapi aduh, belinya di mana? Itu agak jauh memutar tapi pujiannya luar biasa kan. Jadi kalau orang memuji itu tulus biasanya kalau ada alasannya. Kalau nggak ada alasannya namanya menjilat ya. Tulus jadi misalnya, kamu bagus kalau pakai batik motif ini. Nah, oke, pujian tulus ya. Misalnya kalau batik Anda bisa survei browsing. Jadi teman-teman, batik itu kan ada apa? Ada tema-temanya ya, ada tema-temanya. Kalau orang pakai batik ini ada levelnya bahkan ya. Ini ningrat atau enggak gitu. Jadi kalau salah itu kalau orang nggak ngerti bisa jadi bencana ya. Jadi misalnya kalau seorang presiden pakai batik A, menterinya pakai batik ya misalnya level yang lebih bawah B, aku jangan kebalik. Kalau kebalik itu bisa ajudan namanya ngelonjak gitu. Memang kuat beli gitu, tapi motif itu kan tidak sembarangan. Nah, bayangin kalau Anda ternyata pengen ketemu orang, Anda lihat dulu batiknya motif apa dan benar gitu ya. Anda puji. Anda bisa mengawali pembicaraan, wow, Bapak ternyata orang yang tahu batik ya. Itu kalau orang yang nggak tahu juga kaget kan. Ini batik ini memang untuk acara yang pas gitu ya. Banyak tuh Pak orang pakai batik untuk pesta tapi batik ya untuk kematian. Nah itu beda ya. Jadi batik untuk suasana duka maupun gembira. Nah ketika orang itu Anda puji seperti itu, wah bisa jadi bagus ya, cepat akrab. Apalagi dia seneng, oh iya. Nah, contoh yang paling mudah adalah suatu saat kita akan berjumpa dengan seorang pejabat ya dari BUMN. Jadi biasanya protokolnya itu udah duluan ngatur, wah hati-hati nanti bapak begini gitu ya. Jadi udah takut bahkan anak buahnya yang level GM pun ketemu beliau bisa cium tangan gitu. Begini, wah gitu serem gitu ya. Tapi waktu itu pas musim aki ya, jadi lagi heboh aki. Begitu duduk, pas salaman gitu, oke, ternyata beliau pakai aki ya, sudah langsung saja jebret gitu kan. Pak, maaf Pak, boleh kan pegang sebentar tangannya? Nah Mas, gitu. Wow, ini pasti M ini gitu. Sudah selesai tuh. Oh enggak, wah M ini ya, oke ya. Jadi kalau cinta akiknya dikomentari bagus, bagus. Udah selesai sudah ya, langsung akrab. Jadi menjadi lebih dekat. Oke. Jadi pujinya tipis-tipis teman-teman, biar nggak benar-benar tulus. Anda juga cari kalau bisa muji yang benar ya. Kalau Anda kenal mengenai prestasi beliau, kenal mengenai prestasi orangnya, Anda puji. Kalau seorang penyanyi, Anda nyanyikan saja gitu kan. Anda ketemu Didi Kempot ya harusnya nyanyi langsung Didi Kempot. Stasiun balapan gitu. Wah itu lagu Veno nih, Mas Didi ya gitu ya. Mewakili banget, menghibur, ngemol. Nah sudah masuk kan. Anda ketemu pelawak Gogon, Mas Gogon foto dulu. Nah gini, woi gimana Mas? Selama nih kayak nggak nonton Sri Mulat nih, nah oke kan masuk tuh. Ini jambulnya tuh jambul sakti tuh, udah langsung deket. Karena apa? Ya pujian tipis-tipis nih. Apa yang membuat prestasi orang akan cepat akrab ya. Jadi intinya Anda harus mengenal orang itu lebih jauh dan orang itu akan surprise. Dia mengenal saya gitu ya. Oke, kemudian nomor ke-6 ya. Ke-6,
Kalau Anda pengen dekat dengan seseorang, cari koneksi. Koneksi bukan berarti kita cari orang mengambil koneksi, tapi hubungan antara Anda dengan orang itu ada nggak hubungan yang lain. Jadi misalnya orang itu kerja di PT A, saya kenal loh dengan Pak ini, masih di sana nggak? Oh masih. Oke, cepet kan, langsung ada koneksinya ya. Kalau misalnya ngobrol dengan saya, kenal Pak ini nggak? Wah itu dulu saya pernah ketemu tuh. Oh iya. Nah, jadi ada kok koneksinya. Jadi bayangin misalnya kalau saya ketemu Pak Jokowi gitu ya. Kira-kira apa yang membuat saya cepat diterima, atau Pak Jokowi yang sibuk itu mau ngerem sejenak berhenti, kira-kira apa? Ya saya cari koneksi. Kebetulan saya punya foto ibunya Pak Jokowi dengan ibu saya. Saya bisa tunjukkan, Pak, mohon maaf sebentar Pak. Ini ibu sama ibu saya temenan. Pak ngerem kan? Oh iya. Ini acara waktu di Solo nih Pak, mantenan siapa gitu kan. Oke ya, selesai ya. Jadi orang akan ngerem tuh, ada koneksinya. Atau mungkin saya kenal dengan orang yang dekat dengan Pak Jokowi siapa, ya itu bisa jadi koneksi. Apapun, jadi cari koneksi supaya nggak biasa aja. Bisa cuma kenal orang, Pak foto bareng selesai, sudah dong ya. Jadi kalau itu lewat doang. Jadi kalau misalnya dengan Ustadz gitu ya, Ustadz Adi Hidayat ya, karena beliau pernah ceramah di Masjid Ar-Ridho, sering di Al-Azhar gitu ya, beliau orang yang sangat hebat ya, kita membuka hubungan pembicaraan supaya akrab ya, tentu mengenai dakwah-dakwah, mengenai daerah, bahkan mengenai daerah-daerah sekitar tinggalnya. Oke kan, jadi langsung ngeklik. Oke, ingat, cari koneksinya itu sakti sekali teman-teman. Anda mau presentasi training, mau presentasi jualan, kalau Anda punya koneksi tidak mesti hubungan dia punya power ya. Yang penting ada nyambungnya pembicaraan Anda dengan orang tertentu. Jadi itu udah Anda lakukan ya. Bapak tinggal di mana? Kenal ini enggak? Itu udah benar tuh ya. Cari koneksi. Tapi kalau Anda memang by design, memang pengen akrab, pengen dekat dengan orang itu, ikutin tuh tadi ya. Kemudian cari koneksinya. Kalau nemu koneksinya, cepat akrab. Anda pengen dekat dengan seorang selebritis, ternyata Anda kenal supirnya dia, selesai kan? Langsung akrab, betul nggak ya? Oke ya. Jadi langsung, ini dulu 4 tahun yang lalu ya ikut Mas ya. Dulu dia pernah ikut saya tuh, udah selesai kan? Oke, contohnya, jadi ada koneksinya. Nah, kemudian yang ketujuh tidak kalah pentingnya teman-teman, orang tentu senang ketemu dengan orang yang punya potensi, ya. Apalagi potensi itu ada hubungannya dengan bisnis dia, dengan kepentingan dia, wah itu senang tuh. Makanya jangan heran kalau ada orang yang dekat sekali dengan pejabat yang kuat, decision maker, ya sudah, sama siapapun jadi enak kan, terutama para hantar posisi ya, yang mencari posisi, mau jadi komisaris, mau jadi apa, ketemu dia kan jadi asik tuh. Oke, ya, potensi dia ternyata kenalannya banyak, makanya networking itu jadi bagus, jadi powerful, karena orang itu selalu akan melihat potensinya. Orang bisa jadi sangat akrab banget gara-gara dia kenal Anda juga bisa merasakan ya, kalau orang ingin cari untung sesuatu gitu, pengen mendekati seseorang. Nah ini juga teknik-teknik ya teman-teman. Kalau Anda ingin mendekati seseorang, kemudian seseorang itu kalau langsung bisa reject. Tapi kalau Anda punya koneksinya siapa, kemudian Anda kenalkan potensi Anda apa, itu bisa cepat akrab ya. Begitu juga kalau ngobrolan santai, misalnya di acara pernikahan, Anda ketemu, ya Anda setelah ngobrol tetap harus munculkan potensi, karena nih potensi ini sebenarnya kan real bisnisnya di sini, tujuan utamanya di sini kan, betul nggak? Jadi kalau Anda pengen menawarkan bahwa Anda supplier kopi, ya mau nggak mau Anda bersih Anda sampaikan bahwa Anda itu supplier kopi gitu ya.
kalau Anda ingin memikat seorang gadis supaya tertarik kepada Anda, ya potensi Anda sampaikan. Cuman jangan vulgar ya, sebersit saja. Oh, ini ternyata kerjanya di sini, posisinya udah lumayan tinggi gitu kan ya, pendidikannya tinggi. Jadi kalau misalnya, terus jangan langsung teman-teman ya. Misalnya kalau Anda pengen nyampaikan bahwa saya kuliah di UI, nggak usah ngomong saya kuliah di UI ya. Tapi bisa ngomong, dulu tuh tahun 87 waktu UI pindah Depok, wah repot banget saya tuh kalau kuliah jadi jauh. Nah, kayak nyampe kan, nyampe pesannya di situ kan. Kalau Anda pengen menyampaikan bahwa Anda kuliah di manajemen pemasaran, pas ngobrol-ngobrol Anda bisa langsung tak. Dulu ada dosen saya tuh yang jago banget tuh, namanya Pak Lo Kim Ching. Beliau ngajar sales, wah benar-benar kelotok. Nah, oke ya. Oke, berarti Anda pernah kuliah di di ekonomi, mengenai sales Anda tahu. Jadi Anda nggak usah ngomong, saya dulu kuliahnya manajemen pemasaran, manajemen konsentrasi pemasaran, kan nggak usah begitu. Sambil ngomongnya, kalau Anda pernah kalau ke Eropa ngomongnya gimana? Anda pernah ke Singapura ngomongnya gimana? Ya, nggak usah, saya pernah, pintas saja, agak jauh aja. Jadi itu lebih lembut ya, tapi tetap masuk. Bahkan kalau intinya gini, kalau Anda ingin menyampaikan sesuatu potensi di awal-awal untuk membangun kedekatan, nggak usah terlalu menonjok gitu ya, yang tipis-tipis. Ya kalau secara bisnis profesional Anda kasih kartu nama clear ya, itu biasanya orang tukeran kartu nama ya. Mengenai kartu nama teman-teman, orang ngasih kartu nama ke kita itu artinya ya pengen kenal, pengen nanti ada interaksi. Ada bagusnya juga begitu sampai di rumah kalau ada nomor handphonenya Anda say thank you gitu. Oke, nah itulah cara-cara 7 langkah yang teman-teman bisa pakai tuh, bagaimana cara cepat dekat dengan orang-orang hebat ya. Nggak mesti orang hebat ya, dengan siapapun. Tapi kadang-kadang yang kalau siapapun kan Anda tidak ada beban ya. Tapi ketika dengan orang hebat Anda seringkali ada beban. Jadi gunakanlah teknik-teknik yang sederhana itu, menjadi fansnya, Anda kenalin dia, Anda membuka pembicaraan dengan hal-hal yang enteng ya. 7 hal itu selama ini benar-benar bisa membantu dan natural ya. Natural, lama-lama Anda tidak perlu mikir lagi ya, santai aja, sudah mindset. Artinya ya semua orang sama, Anda tidak mengganggu mereka, Anda tidak akan mengambil apapun dari mereka, ya sekedar mungkin hubungan persahabatan, ya sudah selesai ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman makin pede, makin asik gitu ya dalam membangun hubungan dengan seseorang, cepat akrab. Makanya kalau orang cepat akrab itu boleh dibilang, kalau orang Jawa bilangnya gerapya gitu ya, semana gitu, gerapya semana ya. Oke, mudah-mudahan ketika Anda mempunyai skill ini, menerapkan skill ini, artinya silaturahim salah satu pintu rezeki. Mudah-mudahan rezeki Anda semakin baik. Oke, see you teman-teman, sukses besar. Oke, bye. Like a bird on a tree,